Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan berdiskusi tentang materi manajemen retail bab 10, yakni periklanan dan promosi. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita berdoa agar diskusi ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai periklanan dan promosi. Hal pertama yang perlu kita pahami dalam bab ini adalah teori komunikasi. Pada slide ini ada bagan, bagaimana sih komunikasi itu berlangsung? Jadi kan ada komunikator, media, pesan, komunikan, dan feedback. Komunikator adalah perusahaan eceran yang mengirim pesan yang mereka inginkan akan diterima konsumen sasarannya dengan baik. Penerima atau target audience adalah konsumen yang menjadi sasaran program pemasaran dari perusahaan eceran tersebut. Penerima atau target audience itu juga disebut komunikan, jadi orang yang diajak komunikasi. Lalu ada feedback. Feedback adalah umpan balik, merupakan respon dari konsumen terhadap respon yang disampaikan, terhadap pesan yang disampaikan. Kita ambil contoh seperti perusahaan retail Alfamart ya. Sebagai Alfamart di sini sebagai komunikator. Alfamart menyampaikan pesan yang berbunyi belanja puas, harga pas. Seperti itu kan? Nah, pesan ini disampaikan melalui media elektronik, baik dari TV, radio, dan sebagainya. Jadi pesan itu dibawa oleh media, kemudian barulah sampai ke komunikan atau masyarakat yang mendapat pesan dari Alfamart tersebut. Barulah karena komunikan mendapat pesan, ada feedback. Feedback ini dapat berupa belanja atau minimal lah pelanggan itu akan mengingat pesan tersebut, belanja puas, harga pas. Nah, namun setelah menerima pesan dari komunikator, kan gak mungkin konsumen tiba-tiba beli, datang ke gerai gitu. Jadi setelah menerima informasi, komunikan itu akan melalui tahap AIDA, yaitu attention atau awareness, interest, desire, and action. Contoh, setelah konsumen menerima pesan dari Alfamart yang bunyinya belanja puas, harga pas, kemudian kan pesan itu masuk ke pikiran sebagai pengenalan. Oh, jadi Alfamart itu belanja puas, harga pas ya, kayak gitu. Nah, barulah konsumen itu tertarik atau interest. Kemudian muncullah desire atau keinginan. Setelah keinginan, barulah ada action atau tindakan dari konsumen untuk membeli produk-produk di Alfamart. Tahapan AIDA ini biasanya dipadankan dengan rumusan think, feel, do, yaitu dari tahap ke tahu, tahap merasakan, dan akhirnya ke tahap melakukan. Namun dalam beberapa situasi lain, seorang konsumen yang berbeda mungkin saja membalik arus siklus menjadi feel, do, think. Namun secara umum proses yang terjadi adalah think terlebih dahulu, barulah hati tergerak, dan akhirnya terjadi tindakan. Contohnya seperti kalau mungkin ada situasi di mana konsumen mendengar pesan dari Alfamart belanja puas, harga pas. Lalu dia nggak mikir dulu, dia langsung pengen gitu. Akhirnya datang ke Alfamart untuk membeli. Jadi kan dia melalui tahap feel, ingin, lalu do, melakukan, membeli tadi. Barulah setelah dia barang dapat, dia berpikir, bener gak sih yang dikatakan Alfamart, belanja puas, harga pas, ya gak sih? Nah, pemikiran itu kemudian digunakan untuk pertimbangannya, apakah mau beli lagi di Alfamart atau cari toko yang lain, seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur citra toko.
Citra toko itu apa sih? Citra toko itu adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekedar perbandingan, di mana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain di pikiran konsumen. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memikirkan citra toko adalah 1. Merchandise. Merchandise itu barang dagangannya. Apa barang dagangannya itu bermacam-macam, harganya bagaimana, terus kategorinya yang bagaimana, pokoknya yang berhubungan dengan barang dagangan. Kemudian, lokasi yang mudah dijangkau, aman, dan berada dalam suatu pusat perbelanjaan atau dekat dengan gerai-gerai retail lainnya. Lalu, mengutamakan pelayanan pada segmen tertentu yang sesuai dengan karakteristik demografi calon pembeli. Keempat, pelayanan. Kelima, pramuniaga, staf atau kasir. Keenam, citra kepribadian perusahaan atau toko. 7. Fasilitas. 8. Store ambience. 9. Promosi. Citra toko itu buat apa sih? Citra toko itu sebenarnya bentuk peritel dalam membangun komunikasi secara virtual, secara gambaran nyata. Contoh nih, ketika kita memerlukan alat-alat perlengkapan rumah, contoh kayak sabun, sampo, dan lain-lain. Kita mikir nih, kita mau beli di mana ya? Kemudian pikiran kita tertuju pada Bravo. Lalu apa yang kita pikirkan tentang Bravo, seperti di sana barangnya lengkap, terus harganya murah dan lain sebagainya. Itu namanya citra toko yang dibentuk konsumen. Lalu kita bandingkan dengan Superindo. Kita mau beli sampo, sabun dan sebagainya di Superindo tapi kita mikir, tapi di Superindo itu lebih mahal, tapi lebih bersih juga, lebih nyaman. Nah, itulah citra atau gambaran visual yang dibentuk konsumen dari sebuah gerai. Dari citra-citra yang kita pikirkan tentang Bravo dan Superindo, kita bisa memilih kita harusnya belanja kemana sih, ke Bravo atau ke Superindo. Nah, citra toko yang lebih tinggi itu memungkinkan kita untuk memilih berbelanja ke toko tersebut. Contoh, kalau di pikiran kita, citra toko Bravo itu lebih tinggi daripada Superindo karena Bravo itu murah, lengkap, dan lain sebagainya. Tempatnya juga strategis gitu kan. Maka kita akan memilih lebih baik belanja ke Bravo deh gitu. Selanjutnya, promotion mix. Promotion mix merupakan kombinasi dari beberapa unsur promosi. Yang lazimnya adalah periklanan, sales promotion, personal selling, publisitas, dan atmosfer dalam gerai. Namun di sini kita hanya membahas yang iklan, sales promotion, publisitas, karena atmosfer dalam gerai akan diterangkan pada bab berikutnya. Pertama, alat promosi yang pertama adalah iklan. Iklan menempati urutan pertama dan berperan prima di antara semua alat dalam promotion mix bagi peritel besar. Lalu, sales promotion. Sales promotion adalah program promosi peritel dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau meningkatkan penjualan, atau dalam rangka mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja padanya serta mengenalkan suatu produk baru atau gerai baru. Lalu ketiga, public relation atau PR adalah komunikasi yang membangun citra positif bagi peritel di mata publiknya. Dan ada personal selling. Personal selling adalah upaya penjualan yang dilakukan oleh para karyawan di gerai retail kepada calon pembeli. Iklan bertujuan untuk memberi informasi. Dimaksudkan untuk menginformasikan konsumen tentang produk dan jasa dan atau atribut toko, menumbuhkan atau memperkuat citra, dan memperlancar tugas pramuniaga. Yang kedua, membujuk, yaitu untuk membangun rasa suka konsumen terhadap perusahaan.
Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan lalu lintas konsumen dan meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Lalu mengingatkan konsumen untuk berbelanja di gerai atau perusahaan tersebut. Kita semua pasti sudah kebayangkan kalau ngomongin iklan itu kayak apa sih? Iklan itu segala bentuk pesan untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain-lain melalui media dengan biaya tertentu sehingga pesan tersebut sampai ke sebagian besar masyarakat. Jadi iklan itu butuh media dan dengan biaya tertentu. Adapun media-media yang dianggap paling sesuai itu jika untuk mengiklankan gerai pakaian, yang dianggap paling sesuai adalah direct mail, radio, yellow page, signage luar ruang, dan peluang promosi berupa fashion show untuk suatu komunitas. Kalau mengiklankan toko buku, media yang dianggap paling sesuai yaitu Daily Mail, Direct Mail, radio, yellow page, signage luar ruang, dan peluang promosi berupa jumpa penulis. Kalau mengiklankan restoran, di koran, radio, yellow page, dan peluang promosi berupa ulasan serta event khusus. Lalu kalau salon kecantikan, media yang dianggap paling sesuai yaitu yellow page, artikel di koran, signage luar ruang, dan peluang promosi berupa partisipasi dalam fashion show serta klinik kecantikan gratis. Nanti kita juga akan membahas rasio biaya iklan. Rasio biaya iklan atas penjualan menjadi ukuran untuk membandingkan efisiensi biaya iklan suatu tahun dengan tahun sebelumnya dan untuk membandingkannya dengan efisiensi pesaing jika data dari pesaing tersebut diperoleh. Promotion mix yang selanjutnya yaitu sales promotion. Sales promotion tujuannya adalah untuk menyaingi program para pesaing yang mengadakan program sales promotion, memancing orang-orang yang belum pernah belanja pada retail yang bersangkutan, memanfaatkan musim, dan merangsang minat pelanggan untuk beralih merek. Contoh jenis-jenis sales promotion. Pertama, point of purchase. Kedua, kontes. Ketiga, kupon. Keempat, frequent shopper program. Kelima, hadiah langsung. Keenam, samples. Ketujuh, demonstrasi. Ke-8, referral gift. 9, souvenir. Dan terakhir, special event. Jadi, sales promotion itu alat-alat insentif atau alat-alat tambahan yang dipakai untuk meningkatkan penjualan. Biasanya sales promotion itu berjangka pendek. Contoh yang paling sering kita temui kayak point of purchase atau kita biasanya nyebutnya pop display. Kalau kita masuk nih ke gerai Alfamart atau Indomart, biasanya di depan pintu pas itu ada kotak, ada tempat yang isinya diskon. Jadi itu tempat itu emang disediakan untuk barang-barang yang lagi diskon, barang-barang yang lagi ingin dinaikin penjualannya di saat tersebut. Nah, pop display ini kan otomatis menarik perhatian pengunjung karena dia tempatnya strategis. Lalu di situ ada tulisan gede nih, diskon. Akhirnya ada beberapa konsumen yang awalnya nggak niat tuh beli barang-barang yang lagi di pop display, akhirnya tertarik beli deh, kayak gitu. Contoh lain nih yang kita sering nemuin, contoh kalau kita beli di suatu gerai, lalu contoh gerai buah, lalu orang tersebut ngasih sampel, ini nih boleh dicoba nih, kita mau beli apelnya kayak gini, manis rasanya, ini contohnya. Kita kan otomatis bakalan lebih memilih gerai-gerai yang menyediakan sampel daripada gerai-gerai yang hanya menjual tanpa menyediakan sampel untuk kita. Nah, itu juga
salah satu contoh dari sales promotion. Lalu, public relation atau PR. Public relation adalah komunikasi yang membangun citra positif bagi retail di mata publiknya. Publik bagi suatu perusahaan retail adalah pemilik atau pemegang saham, pelanggan, pemerintah, masyarakat luas di mana retail itu beroperasi, penduduk sekitar, media massa, para opinion leader, para karyawan dan keluarga mereka, serikat kerja, dan para pemasok. Unsur-unsur dalam public relation disebut public relation mix, terdiri atas corporate image, etika dan tanggung jawab sosial, hal-hal yang terkait dengan produk dan pelayanan, publisitas, dan sponsorship. Jadi mudahnya public relation itu relasi atau hubungan yang dibangun oleh suatu gerai atau perusahaan, baik dibangun dengan orang-orang, individu-individu internal atau eksternal. Salah satu contoh public relation nih, kalau kita belanja di Indomaret, kita buka pintu aja, mbak-mbak, mas-mas yang ada di Indomaret bilang, "Selamat datang, selamat berbelanja." Nah, itu salah satu bentuk public relation. Jadi bertujuan untuk membangun relasi antara gerai dan konsumennya. Dengan begitu kan persepsi konsumen nih bakalan, oh ternyata di Indomaret itu pegawainya baik-baik, akhirnya kita suka untuk belanja ke Indomaret, seperti itu. Bahkan nih kalau kalian tahu ada acara-acara yang itu sosial, contoh kayak acara televisi bedah rumah, maaf sebut merek nggak apa-apa ya. Itu sebenarnya untuk apa sih stasiun televisi mengadakan acara sosial, acara bedah rumah tersebut? Karena stasiun televisi tersebut ingin membentuk citra kepada masyarakat kalau stasiun televisi tersebut berkontribusi dalam membangun, menyenangkan masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan begitu kan citra stasiun televisi tersebut akan meningkat. Nah, kalau citranya meningkat, yang nonton pun bakalan lebih banyak, seperti itu. Jadi kayak gitu juga termasuk bagian dari public relation. Untuk memudahkan, kini sebagian orang membedakan PR yang berkaitan dengan citra produk yang dijualnya dari PR yang berkaitan dengan citra perusahaan. PR yang berkaitan dengan citra produk disebut sebagai marketing public relations, dan yang berkaitan dengan citra perusahaan disebut sebagai corporate public relations. Marketing PR adalah kegiatan public relations kepada konsumen dan masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan awareness atau perhatian, mendorong keunjungan atau mencoba, melindungi dan menumbuhkan penjualan, mengubah attitude dan citra ke arah yang positif. Jadi seperti contoh yang diberikan tadi, Indomaret, ya kalau kita masuk langsung ada yang menyapa, ada yang baik, itu juga merupakan salah satu contoh marketing PR. Lalu corporate PR, yaitu kegiatan public relation kepada pemegang saham, bermaksud untuk menjaga hubungan, goodwill, dan menjaga investasi. Yang kedua, kepada pemasok untuk menjaga hubungan dan goodwill. Yang ketiga, pemerintah untuk menjaga hubungan dan goodwill. Yang keempat, pressure group, yaitu pihak-pihak berpengaruh untuk menjaga hubungan dan goodwill. Yang kelima, karyawan untuk memotivasi dan memberi penghargaan. Jadi, cakupan public relation itu sangat luas. Mengingat public relation untuk membangun citra perusahaan, jadi citra perusahaan itu harus tinggi, harus baik di mata siapapun. Promotion mix selanjutnya ada personal selling. Personal selling itu penjualan secara langsung. Karyawan yang menjalankan tugas personal selling disebut customer contact person, yaitu orang-orang yang berhadapan dengan pembeli dengan sebutan pramuniaga atau salesman atau saleswoman. Peran mereka adalah selling atau penjualan, yaitu produk yang perlu didorong tingkat penjualannya. Yang kedua, cross selling, yaitu menawarkan produk yang berbeda.
Yang ketiga, advising, yaitu berperan sebagai penasehat bagi pelanggannya. Kita semua pasti udah tahu kan, salesman, saleswoman, apalagi yang orang tuanya punya toko pasti udah tahu kan. Jadi salesman itu orang yang berhadapan langsung dengan pembeli. Mereka bukan cuma untuk menjual barang, tapi juga untuk menawarkan produk baru. Contoh, kayak kalau ada produk Wardah, ada produk baru ditawarkan nih sama salesnya, Bu mau nggak jualan ini, mau nggak ambil ini, gitu. Lalu juga sebagai advising bagi pembeli. Advising itu memberi nasihat. Kalau pembelinya tanya mending mana ini sama ini, lalu salesman itulah yang akan menjawab karena dia yang berhadapan langsung dengan pembeli. Juga ada beberapa faktor terkait untuk keberhasilan yang optimal dari upaya personal selling, yaitu potensi atau bakat, minat, keterampilan, dan aspek lingkungan atau organisasi perusahaan. Nah, untuk menjadi salesman atau saleswoman atau penjual itu tadi, harus orang yang berpengetahuan tentang segmen pasar yang dilayani. Contoh, kalau mau jadi salesnya produk kosmetik, contoh Wardah ya, kan sebagai salesman harus tahu di mana sih harusnya saya menjual produk ini. Masa iya mau saya jual di ini, di toko peralatan dapur, kan nggak mungkin kayak gitu. Lalu mereka juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk, biar nanti kalau dia ditanya, karena dia juga sebagai advising, penasehat, jadi dia harus lebih tahu tentang produk daripada pelanggannya. Lalu pengetahuan tentang prosedur dan kebijakan perusahaan, karena dalam organisasi ya pasti ada prosedur atau kebijakan yang nggak boleh dilanggar, yang harus dilakukan demi citra perusahaan tersebut juga. Lalu teknik penjualan yang sekiranya dapat menarik pelanggan yang lebih banyak, yang dapat ngepas, yang dapat meningkatkan penjualan, itu harus dimiliki oleh customer contact person atau salesman. Selanjutnya kita masuk dalam poin kelebihan dan kekurangan alat-alat promosi. Tapi mohon maaf, untuk poin ini saya tidak akan menjelaskan. Saya harap teman-teman dapat membaca sendiri. Di sini ada kelebihan dan kekurangan iklan. Yang atas itu kelebihan, yang bawah itu kekurangan ya. Ada juga kelebihan dan kekurangan sales promotion. Ada juga kelebihan dan kekurangan personal selling. Dan kelebihan kekurangan public relation. Jadi setiap alat-alat promosi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu untuk memilih alat promosi apa sih yang harusnya kita gunakan, itu tergantung terhadap kemampuan peritel dan target yang akan dicapai. Contoh nih, kalau targetnya untuk promosi jangka panjang, harusnya sih lebih memilih iklan daripada sales promotion dan lain sebagainya. Jadi untuk memilih alat-alat promosi tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengukur efisiensi. Efisiensi belanja untuk promosi dapat diukur dengan cara membandingkan rasio antara belanja promosi dan total penjualan dengan rasio tahun sebelumnya atau dengan rasio dari pesaing. Tapi yang dari pesaing ini biasanya sulit didapatkan datanya. Misalnya, total biaya promosi atau anggaran promosi dalam tahun lalu peritel A adalah 400 juta rupiah, sedangkan penjualan dalam tahun yang sama adalah 22,5 miliar rupiah. Maka rasionya pada tahun itu adalah 1,78%. Dengan cara 400 juta dibagi 22,5 miliar rupiah dikalikan 100%.
Hasilnya kan 1,78%. Lalu dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Rasio tahun sebelumnya itu adalah 1,75%. Dengan perolehan tingkat penjualan sebesar 20 miliar rupiah, itu artinya efisiensinya kurang lebih sama. Meskipun terjadi kenaikan penjualan sebesar 2, miliar rupiah, namun biaya promosinya juga naik. Diketahui dari persentase yang mirip, yaitu 1,75% dan 1,78%. Apakah lebih efisien tahun kemarin atau tahun sebelumnya lagi? Nah, kalau tahun sebelumnya itu dapat uang penjualannya dapat 20 miliar. Berarti kan naik. Tahun berikutnya kan dapat 22,5 miliar, berarti kan naik. Tapi di sisi lain, uang promosinya, anggaran promosinya juga naik. Jadi sama saja. Seperti itu. Jadi efisiensinya tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi itu kurang lebih sama efisiennya. Lalu menghitung efisiensi pada beberapa media iklan nih ya. Efisiensi koran, caranya biaya per baris kali 1000 per jumlah sirkulasi kali rasio pembaca per koran. Biaya per baris dihitung berdasarkan biaya per mm per kolom dikalikan 25 dibagi 8. Biaya ini disebut dengan biaya per guideline. Lalu efisiensi majalah per 1000 majalah sama dengan biaya per halaman kali 1000 per jumlah sirkulasi. Lalu efisiensi media televisi, biaya per jumlah audiens kali 1000. Contoh, koran B menerbitkan 900.000 eksemplar dengan rasio pembaca per koran 1,5 dan biaya per mm per kolom Rp51.000. Biaya per guideline-nya adalah 51.000 kali 25 per 8, hasilnya Rp159,375. Maka perhitungan efisiensinya adalah biaya per guideline yaitu Rp159,375 dikalikan 1000 dibagi dengan sirkulasinya yaitu 900.000 eksemplar dikalikan dengan rasio pembaca yaitu 1,5, maka hasilnya Rp118,06. Nah, biaya efisiensi ini kita gunakan untuk memilih media mana sih yang paling efisien, yang ngeluarin duit dikit tapi pembacanya banyak, untuk kita pilih sebagai media promosi. Seperti itu. Jadi nanti kalau nih kita bingung mau promosi lewat koran A atau koran B, kita mestinya harus menghitung efisiensi antara koran A dan koran B tersebut, baru kita bisa milih. Nah, selanjutnya penetapan anggaran promosi. Penetapan anggaran promosi itu tergantung terhadap perusahaan retailnya. Ada yang menggunakan metode semampunya, metode presentase, metode menurut sasaran, atau metode sesuai rata-rata pasar. Metode semampunya adalah penganggaran menurut tersedianya dana. Jika dana untuk promosi hanya kecil, maka sebanyak itulah yang digunakan. Terus metode presentase dari penjualan adalah metode menurut perkiraan hitungan margin laba yang diperoleh. Misalnya margin laba 10%, maka retail menganggarkan 1% atau 2%, sehingga margin laba menjadi hanya 8% atau 9%. Selanjutnya ada metode sesuai rata-rata pasar. Metode ini bersifat reaktif, yaitu hanya mengimbangi perilaku pesaing dalam berpromosi. Jadi, retail menghitung anggaran sesuai belanja iklan pesaing atau rata-rata industri. Nah, tujuannya adalah untuk setidaknya mengimbangi efek dari belanja iklan pesaing gitu. Selanjutnya ada metode menurut sasaran. Metode ini didasarkan atas kejelasan sasaran terlebih dahulu, kemudian dibuatkan tugas untuk mencapai sasaran tersebut, dan akhirnya diestimasikan besaran biaya yang diperlukan.
Metode menurut sasaran atau ada yang menyebut sasaran dan tugas adalah metode yang paling baik. Dalam arti peritel mempunyai tujuan yang fokus. Jadi anggarannya juga lebih akurat. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya lewat grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.